Oke, baik. Adik sekalian, saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya di praktikum basis data, yaitu mengenai relasi tabel dan query. Yang pertama adalah kita membuat hubungan beberapa tabel, ya. Seperti yang kita ketahui di dalam teori basis data, kita mengenal relasi antar entitas, di mana nantinya di dalam mapping ya yang ERD secara fisikal itu entitas menjadi tabel, dan tentunya antar tabel itu saling berelasi. Oke, contohnya nanti adalah relasi antara tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel anggota. Nah, langkah-langkahnya ini ya, membuat tabel buku seperti yang ada di bawah ini, ada kode buku, judul, tahun terbit, eksemplar, dan pengarang. Lalu catatannya adalah kode bukunya dibuat primary key ya. Jadi kalau di teori itu yang key atribut ya menjadi primary key. Primary key sendiri itu nanti sifatnya dia unik dan tidak boleh nul atau tidak boleh kosong. Kemudian dientrikan dengan data seperti ini ya, ada kode bukunya ada K01, K02, K03, dan seterusnya. Kemudian ada pemrograman C, pemrograman visual Java, ada tahun terbit, eksemplar, dan pengarangnya. Lalu buat tabel anggota, ya isinya adalah kode anggota, nama, alamat, dan telepon. Kemudian kode anggotanya buat primary key-nya. Lalu buat kode anggotanya seperti ini ya, kode anggota 01, 02, sampai 04, dengan nama masing-masing Edi, Zaidan, Nadia, dan Siti, seterusnya ya. Lalu buat tabel peminjaman, ya nantinya adalah peminjaman sendiri adalah hasil dari relasi antara tabel buku dengan tabel anggota. Ya, relasinya adalah many to many, akhirnya jadilah peminjaman itu jadilah tabel baru. Ya, isinya adalah nomor pinjam, kemudian tanggal, lalu ada kode buku dan kode anggota ya. Kode buku dan kode anggota adalah relasi dari masing-masing entitas kuatnya. Lalu dientrikan data sebagai berikut ya. Nomor pinjamnya ini adalah primary key atau nomor urut saja ya dari sebuah tabel peminjaman, kemudian ada tanggal, kode buku, dan kode anggota. Oke, berikutnya adalah Anda membuat query design ya, create query design ya, ini query design. Kemudian Anda bisa memunculkan tabel-tabel yang ada ya, anggota, buku, peminjaman. Kemudian Anda masukkan ke dalam query-nya di sini ya. Kemudian nantinya adalah Anda lihat dia akan membentuk relasi otomatis sesuaikan dengan nama yang sama ya. Kode buku ya relasi kode buku, kode anggota relasi ke kode anggota. Oke. Kemudian setelah itu Anda bisa memilih di sini ya, di bawahnya nanti ini Anda bisa memilih kolom mana saja yang Anda munculkan dalam query ini ya. Ini dinamakan query purpose. Misalnya yang Anda muncul adalah kode anggota di tabel peminjaman, kemudian nama di tabel anggota, judul di tabel buku, nomor pinjam di peminjaman, dan tanggal di tabel peminjaman. Nah, setelah itu save dan Anda jalankan, maka hasilnya adalah data yang sudah berelasi antara anggota dan buku ya, di mana anggota 01 Edi itu dia meminjam judul buku berjudul pemrograman C, ya, nomor pinjamnya F01, tanggal pinjamnya sekian. Ya. Juga anggota 01 Edi juga meminjam buku pemrograman visual Java. Nah, itu. Kemudian di sini kita bisa memberikan kriteria. Jadi misalnya yang pinjam anggota dengan kode anggota 01, maka pada kriteria isi dengan Anda isikan 01 ya pada kode anggotanya. Berupa data teks, harus diapit dengan tanda petik ganda ya. Kalau numerik tanpa petik ganda ya.
Kalau yang tanda atau field tanggal itu Anda pakai tanda pagar di depan dan di belakangnya seperti ini. Jadi contohnya kode anggota di filter 01 ya, dia string ya kode anggotanya. Nah, nanti dia akan di run, maka hasilnya adalah kode anggota yang 01. Lalu kita bisa menghapus relationship-nya dengan tanda delete ya. Kemudian kita juga bisa membuat atau menutup kotak dialog relationship yang sudah ada. Oke, jadi saya sudah punya database buku, perpustakaan, isinya ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman. Nah, kita akan membuat query design. Kita akan tambahkan semua tabelnya di sini. Oke, kita tinggal relasikan antara kode buku dengan kode anggota. Nah, seperti ini ya. Tinggal drag and drop saja. Kemudian kita bisa memilih yang hendak kita munculkan dalam query ya, tinggal drag and drop saja ya. Jadi misalnya nama anggota kita pilih, dia pinjam buku apa saja ya, buku ini ya, nama bukunya, kemudian tanggal pinjamnya. Nah, tinggal drag and drop saja ya. Kemudian kita run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di tabel anggota peminjamannya, kode anggota 01 dia pinjam banyak kode buku. Ya. Nah, misalnya yang kode anggota nomor 2, dia pinjam buku A04. A04 di tanggal 19. Oke. Ini query-nya ini bisa kita refresh kembali. Ini pinjamannya belum disimpan ya. Jadi ini belum disimpan yang A04, cara nyimpannya tinggal Anda pindah ke record. Ini sudah tersimpan. Nah, kalau kita menuju ke query-nya, kita refresh, nah dia akan ketambahan record baru ya, di mana Ari dia meminjam buku Cara Cerdas Menjadi Kaya, tanggal 19. Nah, kemudian ini bisa kita simpan, kita namakan query purpose. Nah, seperti ini. Ini bisa kita edit kembali, design view. Nah, misalnya saya ini kode anggotanya saya tambahkan di sini ya. Nah, kode anggotanya yang tadi itu kode anggotanya dia numerik. Yang saya munculkan dia kode anggotanya 2. Nah, ini show-nya divisible atau enggak itu tinggal Anda centang gini. Centang berarti visible, kalau nggak dicentang adalah invisible atau tidak muncul. Ini begitu kita run, nah hasilnya nanti di mana kode anggota 2 yaitu Ari yang kita munculkan dalam query itu. Ya, dengan cara memasukkan value-nya di kriteria. Ya, di kriteria ini. Kemudian kalau ingin memasukkan tanggal pinjam, nah tinggal Anda pakai tanda pagar seperti ini ya. Misalnya tanggal 02 bulan Februari 2021 misalnya. Ya, ini bisa kita run. Nah, nggak muncul karena apa? Peminjamannya hanya ada di salah satu dari sini, misalnya adalah di tanggal 16 Maret. Ya, kalau 16 Maret ya kita edit lagi 16 Maret ya. Bulan dulu baru tanggal kemudian tahun ya. Nah, ini ya 16 Maret. Kemudian misalnya bukunya
atau anggotanya ya. Nah, bukunya saja. Bukunya yang saya ambil adalah kode buku A01. Nah, A01 berarti kan kode bukunya tadi adalah teks ya. Berarti ini kita hilangkan kriterianya. Nah, kode bukunya tadi A01. Oke, kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Kode buku A01 saja ya akan muncul. Oke, kita save lagi. Oke, adik-adik sekalian, itulah materi mengenai relasi dan query tabel Microsoft Access.